Hidup sering kali berjalan tanpa pernah bertanya, apakah kita benar-benar menginginkannya. Kita bangun di pagi hari, melakukan apa yang harus dilakukan, memenuhi peran yang diberikan, lalu tidur dengan kelelahan yang sama. Hari demi hari berlalu, dan entah sejak kapan kita berhenti merasa heran dengan hidup kita sendiri. Bukan karena hidup itu mudah, justru karena hidup itu terlalu sibuk. Kita sibuk mengejar sesuatu yang bahkan tidak pernah kita pilih secara sadar. Sibuk menjadi seseorang yang diharapkan orang lain. Sibuk membuktikan bahwa kita baik-baik saja. Padahal di dalam kepala, pertanyaan-pertanyaan kecil terus berisik. Aneh sekali, manusia adalah makhluk yang bisa berpikir. Tapi seringkali tidak berpikir tentang hidupnya sendiri. Sejak kecil, kita diajarkan banyak hal. Bagaimana caranya menjadi pintar, bagaimana caranya menjadi sukses? Bagaimana caranya diterima? Tapi jarang sekali ada yang mengajarkan bagaimana caranya berhenti sejenak dan bertanya, apakah hidup yang sedang kujalani ini benar-benar hidupku? Kita terbiasa menerima dunia apa adanya, menerima bahwa begini memang seharusnya, bahwa hidup memang harus seperti ini, bahwa lelah adalah harga yang wajar, dan tanpa sadar kita hidup dalam kehidupan yang tidak pernah kita pilih. Ada satu momen dalam hidup yang hampir dialami setiap orang. Momen yang sunyi, momen ketika suara dunia meredup. Biasanya datang di malam hari, atau saat lelah sudah tidak bisa lagi ditahan. Di momen itu, muncul perasaan aneh. Bukan perasaan sedih, bukan pula perasaan marah, tapi lebih ke perasaan hampa. Kita merasa seperti sedang menjalani hidup orang lain, seperti sedang memainkan peran dalam cerita yang naskahnya tidak pernah kita baca. Dan anehnya, perasaan itu sering kita abaikan. Kita menganggapnya lelah biasa atau fase yang akan berlalu. Padahal, bisa jadi itu adalah suara paling jujur dari diri kita sendiri. Filsafat tidak dimulai dari buku tebal atau kata-kata rumit. Filsafat dimulai dari rasa tidak nyaman, dari keganjilan kecil yang kita rasakan ketika hidup terasa tidak sinkron dengan hati. Socrates pernah mengatakan bahwa hidup yang tidak diperiksa tidak layak dijalani, bukan karena hidup itu salah, tapi karena hidup yang tidak dipikirkan akan terus mengalir tanpa arah. Masalahnya, memeriksa hidup bukan hal yang nyaman, yang menuntut kejujuran, dan kejujuran seringkali menyakitkan. Karena setiap kita mulai bertanya, kita mungkin menemukan bahwa banyak pilihan dalam hidup kita bukanlah pilihan kita. Jurusan yang kita ambil, pekerjaan yang kita jalani, dan hubungan yang kita pertahankan. Sebagian besar datang dari harapan, dari tekanan, dan dari rasa takut akan tertinggal. Dan di titik itu, manusia sering memilih untuk tidak bertanya. Karena bertanya berarti harus siap menghadapi kemungkinan bahwa hidup ini perlu diubah. Nietzsche pernah menulis bahwa manusia lebih menyukai kebohongan yang menenangkan daripada kebenaran yang menyakitkan. Dan mungkin itulah sebabnya kita bertahan dalam hidup yang tidak kita pahami. Kita takut semua ini ternyata tidak bermakna. Atau lebih menakutkan lagi, kita takut jika ternyata kitalah yang selama ini tidak berani memberi makna. Radio filsafat bukan tentang menemukan jawaban. Ia tentang berani duduk bersama pertanyaan, tentang mengakui bahwa kita tidak tahu, bahwa kita bingung, bahwa hidup tidak selalu jelas. Dan anehnya, justru disitulah manusia menjadi paling manusiawi. Kita hidup di dunia yang penuh kepastian palsu. Media sosial memberi ilusi bahwa semua orang tahu apa yang mereka lakukan, bahwa semua orang sudah menemukan jalannya. Padahal, jika kita jujur, hampir semua orang sedang menebak. Hanya saja, sebagian besar berpura-pura yakin. Filsafat tidak meminta kita menjadi pintar. Ia hanya meminta kita untuk tidak berbohong pada diri sendiri.
Ketika kamu duduk diam dengan handset di telinga, mata terpejam, mungkin kamu sedang membawa beban yang tidak pernah kamu ceritakan pada siapapun. Mungkin kamu merasa tertinggal. Mungkin kamu merasa tertinggal, atau merasa hidupmu terlalu biasa, atau merasa kamu seharusnya menjadi sesuatu yang lain, dan semua perasaan itu valid, bukan karena kamu lemah, tapi karena kamu berpikir. Plato pernah menggambarkan manusia seperti tahanan di dalam gua sejak lahir. Kita hanya melihat bayangan di dinding, lalu mengira itulah kenyataan. Kita terbiasa dengan apa yang ada di depan kita, dan ketika seseorang mencoba melihat keluar, cahaya justru terasa menyakitkan. Begitu pula dengan hidup. Ketika kita mulai mempertanyakan kebiasaan, norma, dan tujuan yang selama ini kita ikuti, rasanya tidak nyaman. Terang, terlalu silau, kebenaran terlalu jujur. Maka banyak orang memilih kembali ke bayangan, kembali ke rutinitas, kembali ke kehidupan yang tidak dipertanyakan. Bukan karena mereka bodoh, tapi karena mempertanyakan hidup membutuhkan keberanian. Radio Filsafat tidak mengajakmu keluar dari gua hari ini. Ia hanya mengajakmu menyadari bahwa mungkin kamu sedang berada di dalamnya. Dan kesadaran itu sudah cukup untuk membuat hidup sedikit berbeda. Mungkin setelah ini, hidupmu tetap sama, rutinitas tetap berjalan, masalah tetap ada. Tapi mungkin di balik semua itu ada satu perubahan kecil. Kamu tidak lagi menjalani hidup secara otomatis. Kamu mulai sadar ketika kamu lelah. Kamu mulai bertanya ketika sesuatu terasa kosong. Kamu mulai mendengarkan dirimu sendiri. Dan itu bukanlah hal sepele. Karena di dunia yang terus menyuruh kita bergerak, berhenti dan berpikir adalah bentuk perlawanan yang paling sunyi. Radio Filsafat tidak menawarkan jalan keluar, tidak menawarkan solusi instan. Ia hanya menawarkan satu hal sederhana, yaitu ruang. Ruang untuk berpikir, ruang untuk ragu, ruang untuk menjadi manusia tanpa harus kuat sepanjang waktu. Jika setelah mendengar ini kamu masih bingung, itu tidak apa-apa. Jika kamu masih belum tahu harus kemana, itu wajar. Filsafat tidak datang untuk menghapus kebingungan. Ia datang untuk menemanimu dalam kebingungan.